Kata baginda Rasul, fa inna salatakum tu'raduna alayya. Ketika masih hidup Rasulullah mengatakan itu. Sedangkan sepeninggal beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, la'alla dzalika yu'radu alaihi. Semoga saja sholawat kalian disampaikan, dihaturkan kepada Rasul, diperlihatkan, diberitahukan kepada Rasul. Karena ada ungkapan Rasul ketika masih hidup, fa inna sholatakum tu'raduna alayya. Karena sholawat kalian itu akan dihaturkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Sampai-sampai ada sahabat yang bertanya, kaifa tu'radu sholatuna ilaika Rasulullah fa anta qad aramta au balita. Bagaimana mungkin ya Rasulullah sholawat kami akan disampaikan kepada engkau ketika engkau sudah wafat, ketika engkau sudah hancur di tanah kelak. Kalau sekarang mungkin engkau tahu, tapi ketika engkau sudah wafat bagaimana ya Rasul? Bagaimana mungkin akan disampaikan kepada engkau? Bagaimana mungkin engkau tahu sholawat kami? Maka kata baginda Rasul, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi, mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Sehingga kata baginda Rasul, di mana kalian mengucapkan salam kepadaku dimanapun kalian berada, tiada lain kecuali Allah akan mengembalikan ruhku seketika ke dalam jasadku, hatta aruddas salama ilaikum, sehingga aku mampu menjawab salam untuk kalian dimanapun kalian berada, entah di dekatku ataupun dari kejauhan. Maka ucapkan salam yang terbaik dengan penuh penghayatan, dengan penuh cinta kepada Rasul, dengan penuh kerinduan kepada Rasul. Begitu pula dengan sholawat kepadanya. Jangan sangka baginda Rasul tidak tahu dirimu. Sesungguhnya beliau tahu siapa diri kita dan juga orang tua kita. Karena malaikat ketika menyetorkan sholawat kita kepada baginda Rasul, malaikat akan menyebutkan nama kita dan leluhur kita, orang tua kita, fulan bin fulan bin fulan. Akan dikatakan demikian. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia jika nama orang tua kita disebut ketika kita bersolawat kepada Rasul, disebut oleh malaikat yang menyetorkan solawat kita kepada Rasulullah, menyebut nama ayah dan bunda kita, kakek dan nenek kita, disebut di hadapan baginda Rasul. Apa tidak bangga mereka? Apakah kita tidak berbahagia nama orang tua kita disampaikan juga kepada Rasul selain nama kita yang bersolawat salam kepadanya? Lantas bagaimana mungkin sikap orang yang berbahagia diketahui haturannya oleh Rasulullah, diketahui hadiahnya untuk Rasulullah, diketahui oleh baginda Rasul? Mana mungkin orang yang berbahagia sikapnya nyeleneh, sikapnya tidak benar-benar menghaturkan yang terbaik dengan penuh cinta ketika bersolawat dan salam kepada Rasulullah? Dan bagaimana mungkin orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tidak senang, tidak bahagia, tidak bangga untuk duduk di majelis solawat kepada Rasulullah SAW yang dilantunkan solawat dan salam rindu yang terindah penuh cinta kepada Rasul? Siapa yang tidak bangga duduk di majelis solawat, di majelis yang disebutkan asma Rasul SAW, yang dilantunkan salam terindah untuknya? Maka bukanlah orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Karena sahabat bertanya kepada Rasul, mata akunu mu'minan shadiqan, kapan aku dikategorikan sebagai mukmin yang benar ya Rasul? Qala idza ahbabtallaha. Rasul menjawab, jika engkau mencintai Allah, maka engkau telah menjadi seorang mukmin yang benar. Ya, karena tidak mungkin orang itu menjadi seorang mukmin. Mukmin itu bukanlah hanya muslim. Muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah pasti muslim. Karena orang mukmin dia menjalankan rukun-rukun Islamnya dengan penuh penghayatan keimanan, keyakinan Allah dekat dengan dirinya, Allah menyaksikannya, dan dia akan kembali kepada Allah karena seluruhnya minallah, dari Allah, billahi dimampukan oleh Allah. Kita sholat perintahnya dari Allah, billahi kita mampu menjalankan sholat dengan baik dan benar juga oleh Allah diperjalankannya.
kita datang ke majelis ilmunya ulama sehingga faham syarat rukun, syarat sahnya, pembatalannya, bagaimana cara sholat yang benar itu oleh Allah, maka berarti orang yang datang ke majelis ilmu mereka diberjalankan oleh Allah, berarti mereka mendapatkan anugerah yang agung sebagaimana Allah berfirman yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wallahu rasul a'lam bi muradi wa makna. Allah menganugerahkan hikmah, rahasia-rahasia ilmunya kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan siapa yang dianugerahi hikmah oleh Allah maka sungguhnya ia telah dianugerahi nikmat yang begitu agung, pemberian yang sangat besar. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang waras, orang-orang yang punya akal sehat. Kalau orang nggak punya akal sehat, malas, enggan, berat rasanya untuk belajar, mencari ilmu tentang Allah dan Rasulnya, tentang kewajiban dirinya, tentang kebaikan dan keburukan, kebaikan yang harus dia lakukan, keburukan yang harus dia hindari. Berat bagi mereka yang tidak punya akal waras. Salam waras.